Dokter, katakan padaku, apa yang terjadi pada anakku? Kenapa dia bertingkah seperti itu, Dok? Masalah mental, Tuan Suryakan. Dia sedang menjalani kondisi yang sangat berat. Sekarang ini dia sangat ketakutan pada Bhavisya, jadi dia tidak bisa memikirkan hal yang lain. Ini adalah kasus mental, Tuan. Tuan Suryakan, ini bisa jadi berbahaya untuknya. Ini bisa berbahaya untuk Saraswati, Tuan. Dan jika kita tidak memberikan perawatan yang baik, ini bisa berbahaya untuk keluarga di sini, Tuan. Tapi, perawatan seperti apa itu, dokter? Hanya satu cara. Iya, tapi apa itu, Dok? Dirawat di rumah sakit jiwa. Iya, Tuan Suryakan. Saraswati hanya bisa diobati di rumah sakit jiwa, Tuan. Tapi, Dokter, Saraswati tidak gila dan dia juga tidak bertingkah seperti orang gila. Dia cuma takut pada Bhavisya. Jadi tidak ada yang lain. Kenapa harus dibawa ke rumah sakit? Tapi itulah yang membuat dia menjadi gila. Jadi sangat penting untuk meminta bantuan rumah sakit jiwa, Tuan Suryakan. Dokter, aku adalah seorang ayah dan percayalah kepadaku. Aku menyadari sekali pentingnya bagaimana keadaan putriku ini. Aku ingin hidup bahagia dengan putriku dan kau menyuruhku untuk membawa dia ke rumah sakit jiwa. Tidak mungkin. Tidak. Itu tidak mungkin, Dok. Jadi apa kau tidak mau putrimu menjadi sembuh, Tuan? Ketika seorang anak menderita karena sebuah penyakit, itu adalah tanggung jawab orang tuanya untuk memberikan mereka obat. Meskipun obat itu pahit, Tuan Suryakan, tingkah laku Saraswati dapat menghancurkan kehidupan pernikahan Durga, Tuan. Dan jangan lupa, jika Saraswati mempunyai anak yang masih kecil, siapa yang membutuhkan ibunya? Dia bisa terpengaruh dengan tingkah laku Saraswati. Sebagai dokter, ini adalah tanggung jawabku agar kalian bisa mengerti dengan keadaan seperti ini, Tuan. Dokter benar, tidak ada hal yang harus dipikirkan. Bukankah dokter tadi sudah bilang, Saraswati bisa menyakiti anaknya dan juga dia akan menyakiti keluarganya. Jadi menurutku sebaiknya dia memang dirawat. Kalau memang dia harus segera dirawat di rumah sakit jiwa, sebaiknya secepatnya kita bawa agar dia dapat perawatan yang baik di sana. Ayah, aku merasa bersalah pada kakak, tapi kita tidak punya pilihan lain. Itu jalan yang terbaik untuk dia, Ayah. Suryakan, ini sangatlah pahit, tapi kita tidak bisa menolaknya. Aku tahu kau tidak suka keputusanmu ini. Baiklah. Tidak. Saraswati tidak akan pergi ke rumah sakit jiwa. Dan ini adalah keputusan seorang ibu.
Aku yang mengandung dia selama 9 bulan. Aku tahu kekuatan dan juga kelemahan dia. Dia memang tidak bisa mengatasi luka mentalnya, tapi dia membutuhkan cinta keluarganya. Dokter, aku tahu. Jika seorang anak sakit, itu adalah tanggung jawab orang tuanya untuk memberikan mereka obat yang diperlukan. Tapi ketika kita merawatnya dengan kasih sayang, apa gunanya obat-obatan itu? Hanya karena pria seperti Bhavisya, kita tidak perlu melakukan hal seperti ini untuk anak kita, Saraswati. Kenapa putriku selalu menderita? Atas penderitaan yang ditimpakan orang lain. Kenapa putriku? Bagaimana dia bisa menyakiti seseorang? Saraswati tidak membutuhkan psikiater atau rumah sakit jiwa. Yang dia butuhkan hanyalah kasih sayang kita di sini. Jangan pernah sekalipun kalian membawanya ke rumah sakit jiwa. Jika ada yang berani melakukannya, aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Savitri, kami mengerti rasa sakitmu, tapi kita tidak punya pilihan lain. Jangan khawatir, Tuhan akan membantu kita. Tidak, Ibu. Aku tidak bisa melihat putriku pergi ke rumah sakit jiwa. Kau tidak bisa, kami bisa melihatnya. Savitri, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau bertingkah seperti ini? Coba lihatlah dia. Lihat Kshitij, dia adalah suami Saraswati. Tentunya dia pasti sangat terluka. Tapi dia hanya diam saja karena keputusan ini. Dan ini tepat untuk Saraswati, Savitri. Mungkin Saraswati tidak bisa dirawat di sini karena wajah Ranbir akan selalu mengingatkan dia tentang Bhavisya.